nama saya Ami Septiana. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang definisi dan tujuan patologi sosial. Patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal. Nah, di sini paling tidak ada 10 hal yang jika tingkah laku kita bertentangan dengan hal yang 10 tadi, maka itu termasuk ke dalam kategori patologi sosial. Contohnya tentang hidup rukun bertetangga. Tentu saja jika ada hal-hal yang mengganggu kerukunan bertetangga, itu juga masuk ke dalam kategori patologi sosial. Sebagai contoh, ketika kita hendak menghangatkan kendaraan kita, nah di situ kita tekan gas motor kita sekencang-kencangnya, sehingga menyebabkan tetangga kita menjadi terganggu dan tidak nyaman. Maka itu juga termasuk ke dalam kategori patologi sosial. Nah, ketika patologi sosial ini dibiarkan, maka akan terjadi masalah sosial. Nah, apa itu masalah sosial? Masalah sosial ialah situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besar warga masyarakat itu mengganggu dan tidak dikehendaki, bahkan berbahaya dan juga merugikan orang banyak. Jadi, apapun yang dianggap oleh sebagian besar warga masyarakat itu mengganggu, merugikan, membahayakan, dan tidak dikehendaki, itu juga masuk ke dalam kategori masalah sosial. Contohnya, ada pengedar narkoba di lingkungan wilayah kita. Nah, itu masuk ke dalam kategori masalah sosial, yang tingkah lakunya merupakan patologi sosial, dan keberadaan mereka di wilayah tersebut merupakan masalah sosial. Nah, jadi patologi sosial ketika dibiarkan menjadi masalah sosial sehingga menyebabkan terjadinya disintegrasi sosial atau perpecahan dalam masyarakat, yang dimana disintegrasi sosial itu adalah sebuah kondisi atau keadaan di mana keharmonisan itu hilang. Jadi, suatu kondisi disebut disintegrasi sosial manakala di dalam kehidupan masyarakat itu terdapat adanya ketidakharmonisan, lalu ketidakutuhan, dan juga perpecahan. Jadi, kita ulangi sedikit, patologi sosial yaitu perilaku individu yang menyimpang yang ketika dibiarkan akan menjadi masalah sosial atau pertentangan dalam masyarakat sehingga menyebabkan terjadinya disintegrasi sosial. Nah, selanjutnya ada beberapa tujuan dari patologi sosial. Yang pertama, agar mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan masalah-masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa masalah-masalah sosial dalam masyarakat akan berdampak buruk terhadap perkembangan serta nama baik masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, agar masyarakat mampu untuk tidak ikut terlibat dalam masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Yang keempat, agar masyarakat mampu untuk ikut berperan aktif dalam meminimalkan serta mencegah terjadinya masalah sosial masyarakat. Yang terakhir, adanya tindakan positif dari pemerintah untuk berperan aktif dalam mencegah, menanggulangi masalah-masalah yang ada dalam masyarakat. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nama saya Yulanda Saputri. Di sini saya akan menjelaskan objek dan ruang lingkup patologi sosial. Adapun objek patologi sosial yang pertama di sini ialah tindakan kriminalitas. Kriminalitas adalah sesuatu kejahatan yang bukan berasal dari warisan atau bawaan lahir, melainkan dilakukan karena keinginan dalam diri seseorang itu sendiri. Pada dasarnya, kriminalitas ini merupakan perilaku buruk yang dapat dilakukan oleh siapapun dan dapat dilakukan dengan adanya kesadaran penuh dengan cara direncanakan dan diarahkan pada tujuan tertentu. Akan tetapi, kriminalitas juga bisa dilakukan dengan setengah sadar, yaitu didorong dengan rangsangan-rangsangan hebat untuk mencapai tujuan tertentu. Kejahatan atau kriminalitas ini bisa juga dilakukan dengan tidak sadar sama sekali. Contohnya seperti karena terpaksa demi memenuhi kebutuhan hidup, mempertahankan hidupnya dari ancaman dan lain sebagainya. Selanjutnya yakni seks patologi, di mana seks patologi ini adalah kondisi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, di mana seseorang tidak melakukan perbuatan sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat tersebut. Lebih jelasnya lagi, pembahasan mengenai seks patologi ini berkaitan dengan tata hubungan kelamin, karena dalam perjalanan sejarah persoalan seks dalam masyarakat ini mendapat penilaian yang berbeda-beda dari berbagai kalangan. Ada pendapat yang menilai bahwa hal tersebut suatu hal yang biasa jika dikerjakan. Akan tetapi, ada pula yang menganggap bahwa hal tersebut tidak baik apabila dilakukan. Semua hal itu tergantung dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir di sini ialah kenakalan remaja. Juvenil dalam bahasa Latin dinamakan juvenilis, yang memiliki arti anak-anak, remaja, anak muda, sifat-sifat khas pada periode remaja dan ciri karakteristik masa muda. Sedangkan kata delinquent dalam bahasa Latin disebut delinquere dengan arti terabaikan atau mengabaikan. Berdasarkan arti kata tersebut, maka jika diluaskan arti juvenile delinquency adalah sesuatu kejahatan sosial
pelanggaran aturan, pembuatan keributan, pengacau, peneror, kriminalitas, dan lain-lain. Pada umumnya tindakan kenakalan ini dilakukan oleh anak-anak muda yang usianya masih 22 tahun. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa juvenile delinquency adalah tingkah laku jahat yang dilakukan oleh anak-anak muda dan termasuk dalam gejala sakit atau patologis, karena adanya berbagai bentuk pengabaian sosial yang pada akhirnya membuat mereka tidak memiliki role model yang baik untuk ditiru. Adapun ruang lingkup patologi sosial di sini diantaranya ialah masalah sosial, di mana masalah sosial adalah kondisi yang menunjukkan adanya permasalahan dalam kehidupan masyarakat tersebut, dikarenakan ketidakselarasan yang terjadi dari berbagai unsur kehidupan sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Yang kedua yakni disorganisasi. Disorganisasi ini adalah perpaduan nilai-nilai maupun norma-norma yang ada dalam kehidupan masyarakat karena adanya berbagai perubahan-perubahan dalam lembaga sosial kemasyarakatan. Yang ketiga adalah maladjustment, di mana maladjustment ini adalah kondisi sosial masyarakat yang di dalamnya terjadi ketidaksesuaian sosial ketika masyarakat gagal dalam melakukan adaptasi dengan segala perubahan yang terjadi di dalam kehidupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswatun Bulia. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sejarah patologi sosial. Sejarah patologi sosial biasanya disebut sebagai penyakit sosial, yang dimana patologi sosial ini sudah banyak kita temui di sekitar kita. Contohnya pencurian, perampokan, wanita berprofesi sebagai pelacur, alkoholisme, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada awal abad 19 sampai abad 20-an, ahli sosiolog mendefinisikan sedikit berbeda dengan ahli patologi sosial, yakni mengenai nilai value dan judgment tentang baik buruk. Karena itu, ilmu pengetahuan murni harus meninggalkan generasi-generasi yang etis. Sebaliknya, kehidupan sehari-hari manusia dan kaum ilmuwan tidak mungkin tidak menggunakan pertimbangan nilai, sebab opini mereka selalu saja merupakan keputusan yang dimuat dengan penilaian-penilaian tertentu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Wadi. Baik, di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya tentang deviasi individual, situasional, dan sistematik. Yang pertama adalah deviasi individual, yaitu penyimpangan individual adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menyimpang diri dari norma-norma suatu kebudayaan yang telah mapan. Misalnya seseorang bertindak sendiri tanpa rencana, melaksanakan suatu kejahatan. Yang kedua, deviasi situasional. Deviasi jenis ini disebabkan oleh pengaruh bermacam-macam kekuatan situasional atau sosial di luar individu, atau oleh pengaruh situasi di mana pribadi yang harus bersangkutan menjadi bagian integral dari dirinya. Situasi tadi memberikan berpengaruh memaksa sehingga individu tersebut terpaksa harus melanggar peraturan dan norma-norma umum atau hukum formal. Dan yang ketiga, deviasi sistematik. Deviasi sistematik pada hakikatnya adalah suatu subkultur atau suatu sistem tingkah laku yang disertai organisasi sosial hukum, suatu formal, peran-peran, nilai-nilai rasa, kebudayaan, norma dan moral tertentu yang semuanya berbeda dengan situasi umum. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.